serba sawah. Di atas kertas, saya punya jabatan, tanda tangan saya dihormati, perintah saya dijalankan. Tapi di prakteknya, Kuasa itu ada batasnya. Begitu menyentuh kepentingan atasan atau kebiasaan lama, tiba-tiba jabatan saya terasa kosong. Come back to Polusi Podcast Ilusi. Oke guys, malam ini kita lagi dan lagi tidak akan membicarakan soal teknologi, tapi kita akan berbicara soal sejarah yang sedikit miris di tanah air. Sejarah yang harus kita ketahui sebagai anak bangsa. Oke, langsung saja kita sambut narasumber kita pada malam hari ini, Max Havelaar. Selamat datang Menir di masa depan, di mana Hindia Belanda telah merdeka dan berganti nama menjadi Indonesia. Saya senang mendengar itu. Semoga peran saya ada dalam kemerdekaan ini, terutama di Lebak, Banten. Oh, itu jelas. Mungkin banyak orang yang belum mengenal sosok Anda, terutama generasi sekarang. Sebenarnya, siapa sih Max Havelaar itu? Saya dikenal sebagai Max Havelaar. Tapi sebenarnya, itu bukan nama lahir saya. Nama saya Edward Dus Dacker. Oh. Saya orang Belanda, pegawai pemerintah kolonial Hindia Belanda, dan pernah menjabat sebagai asisten residen di Lebak, Banten. Jadi itu bukan nama asli? Bukan. Dan berarti waktu itu Anda bagian dari sistem kolonial itu sendiri? Ya, di atas kertas, saya adalah roda kecil dari mesin besar bernama kolonialisme. Tugas saya menjalankan aturan, menjaga ketertiban, dan memastikan administrasi berjalan dengan rapi. Ya. Tapi nama Max Havelaar justru dikenal karena kritiknya, bukan karena jabatannya. Karena di lapangan saya melihat kenyataan yang sangat berbeda dari laporan-laporan resmi. Rakyat menderita, tapi penderitaan itu seolah tidak pernah sampai ke meja para penguasa. Waduh, berarti penyakit pemerintah kita itu sudah ada sejak zaman dulu ya? Dan itu turun-temurun. Benar. Dan nama Max Havelaar itu bisa dibilang nama samaran untuk memberantas kejahatan. Bisa dibilang begitu. Max Havelaar adalah suara seorang pegawai kolonial yang akhirnya tidak sanggup lagi berpura-pura tidak tahu. Oke. Nama itu saya gunakan agar cerita ini tidak berhenti pada diri saya, melainkan menjadi cermin bagi sistem yang waktu itu terlalu nyaman dengan diam. Oke. Sorry, kita kembali ke awal. Lantas, bagaimana cerita pertama kali Anda menginjakan kaki di Hindia Belanda? Dan waktu itu, apa yang ada di kepala Anda tentang tanah jajahan? Kalau saya ingat-ingat lagi, waktu itu saya masih sangat muda. Datang dengan kepala penuh bayangan yang indah tentang negeri tropis, peluang karir, dan tugas negara. Jadi yang Anda bayangkan saat itu sebuah petualangan, bukan penderitaan rakyat. Betul. Dan terus terang saja, di Belanda, Hindia digambarkan sebagai tanah yang butuh ditata. Seolah kami datang membawa keteraturan dan kemajuan. Narasi klasik penjajahan ya, datang sebagai penolong. Ya, tepat. Dan waktu itu saya percaya. Saya pikir, kalau saya bekerja dengan jujur, semua akan baik-baik saja. Dan pas pertama kali Anda turun, melihat langsung rakyatnya. Disitulah kepala saya mulai berbisik. Yang saya lihat bukan negeri yang ditolong,
Tapi orang-orang yang lelah, tunduk, dan hidup dalam ketakutan yang sangat rapih sekali. Tapi di awal itu, Anda masih mencoba berdamai dengan keadaan. Sangat. Saya bilang ke diri saya sendiri, mungkin saya belum cukup lama di sini. Oke. Jadi saya berusaha untuk memahami, menutup mata, dan menunda pertanyaan-pertanyaan. Dan tanah jajahan di kepala Anda pelan-pelan berubah makna. Berubah. Dan itu menyakitkan. Ya. Dari tanah peluang menjadi tanah di mana penderitaan dijadikan sistem. Dan sejak saat itu, saya tahu Ya. bahwa tidak semua yang disebut tugas negara layak dibela. Nah, dan kapan momen pertama kali kamu sadar? Wah, kayaknya ada yang salah besar di sini. Itu bukan satu kejadian besar yang langsung menyadarkan saya. Lebih ke kumpulan hal-hal kecil yang lama-kelamaan terasa terlalu kejam untuk diabaikan. Hal kecil tapi numpuk. Ya, awalnya saya lihat laporan pajak yang rapi sekali di kertas. Tapi wajah rakyat di lapangan sama sekali tidak mencerminkan angka-angka itu. Maksudnya? Mereka dipaksa setor, tapi tidak pernah cukup. Saya melihat orang-orang yang harus menjual hasil terakhirnya, bahkan berhutang, hanya demi memenuhi perintah para penguasa lokal. Dan itu belum dianggap janggal di sistem waktu itu. Justru dianggap normal. Astaga. Itu yang membuat dada saya sesak. Kalau penderitaan sudah disebut prosedur, berarti ada yang salah besar, bukan? Ya, benar. Terus, titiknya kapan? Yang membuat Anda nggak bisa pura-pura acuh lagi. Saya sadar, sebagai pejabat, saya bukan cuma menyaksikan, tapi ikut menjadi bagian dari penderitaan itu kalau saya diam. Ya. Dan di situ kamu tahu kalau ini bukan soal kesalahan orang per orang. Ya, ini sistem. Sistem yang rapih, sopan, dan kejam. Dan sejak saat itu, hati saya sudah tidak pernah benar-benar tenang lagi. Sebagai pejabat, Anda ada di posisi yang serba salah ya. Sangat. Di satu sisi Anda punya kuasa, tapi di sisi lain, sistemnya sendiri yang busuk. Ya, itu kata yang paling pas. Serba sawah. Di atas kertas, saya punya jabatan. Tanda tangan saya dihormati. Perintah saya dijalankan. Tapi di prakteknya, Kuasa itu ada batasnya. Begitu menyentuh kepentingan atasan atau kebiasaan lama, tiba-tiba jabatan saya terasa kosong. jadi bukan soal berani atau tidak berani. Bukan. Ini soal bergerak di dalam rumah yang fondasinya sudah rapuh. Mau berdiri lurus pun, lantainya ikut miring. Pasti capek ya. Sangat. Satu kaki Anda berpijak di moral, dan satu kaki lagi berpijak di aturan. Kalau saya patuh sepenuhnya, saya mengkhianati hati nurani. Nah, Tapi kalau saya melawan, saya dianggap pembangkang. dan diam kelihatannya adalah yang paling aman. Paling aman, tapi paling menyiksa. Diam artinya saya membiarkan kuasa itu berubah jadi alat penindasan. Dan di titik itu saya sadar, Ya, jabatan tanpa keberanian hanya memperpanjang kejahatan. benar. Dan menurut kabar, katanya Anda sempat berusaha melawan lewat jalur resmi, mengirimkan laporan, protes ke atasan. Saat itu Anda masih percaya bahwa
sistem bisa diperbaiki? Masih, dan sangat percaya. Optimis. Waktu itu saya benar-benar yakin, kalau kebenaran disampaikan dengan cara yang benar, Ya. sistem akan mendengar. Jadi masih optimis. Ya, saya pikir ini negara hukum. Ya benar. Kalau datanya jelas, kalau laporannya rapih, pasti ada yang bergerak. Dan responnya bagaimana waktu itu? Menarik. Tidak ada penolakan keras, Bagus dong. tapi juga tidak ada tindakan. Loh, Laporan saya berputar-putar di meja, Lah. lalu menghilang. diredam secara halus. Benar sekali. Saya bahkan sempat dipuji karena dianggap terlalu idealis. Nada pujian yang sebenarnya peringatan. Dan di situ mulai muncul keraguan. Ya, saya mulai sadar. Sistem ini bukan rusak karena lalai, tapi karena memang dirancang untuk tidak mendengar. Tapi kamu masih bertahan cukup lama loh di jalur resmi itu. Karena saya ingin yakin dulu Oke. bahwa saya sudah mencoba segalanya sebelum berhenti percaya. Dan ketika jalur resmi hanya jadi lorong sunyi, saat itulah keyakinan saya mulai runtuh. Oke. Dan akhirnya Anda memilih jalan yang tidak biasa, yaitu menulis. Ya, benar. Kenapa buku? Kenapa bukan senjata atau bukan politik? Karena saya tahu betul, saya bukan petarung di medan perang. Tapi Anda pejabat loh. Anda punya kuasa, punya akses, dan punya jaringan. Benar, tapi senjata hanya menambah korban. Dan politik, Ya. waktu itu, lebih sering mengubur kebenaran di balik kompromi. Jadi buku semacam jalan tengah. Lebih ke jalan terakhir sih. Loh, Ketika pintu kantor tertutup, saya mengetuk hati pembaca. menarik. Anda yakin tulisan bisa lebih tajam daripada senjata? Saya yakin, tulisan bisa menembus tempat yang senjata tidak pernah diizinkan untuk masuk. Benar juga. Buku bisa duduk di ruang tamu orang-orang berkuasa, tanpa perlu izin penjaga. Tapi resikonya besar juga kan? Oh ya jelas, sangat. Iya kan? Saya tahu, karir saya mungkin selesai. Nah, itu. Nama saya bisa dicoret. Nah, Tapi kalau kebenaran hanya disimpan karena takut, maka ketidakadilan akan hidup lebih lama daripada kita. Jadi sebenarnya menulis itu bukan pilihan yang aman dong. Justru sebaliknya, Nah, menulis adalah cara paling berbahaya yang saya miliki. iya kan? Karena sekali kata-kata keluar, ia tidak bisa ditarik kembali. Nah, benar. Tapi kenapa Max Havelaar? Karena saya tidak ingin kisah itu berhenti pada nama saya. Jadi Max Havelaar itu semacam perisai. Ya, bisa dibilang begitu. Perisai sekaligus pintu. Nama itu memberi jarak, tapi juga memberi kebebasan. Kebebasan untuk berbicara lebih jujur. Tepat sekali. Dengan nama itu, saya bisa bersuara tanpa harus terus-menerus membela diri. Ya. Dan cerita ini jadi lebih besar dari ego seorang pejabat kolonial. Dan ternyata nama itu justru yang diingat orang sampai sekarang. Ironis ya, Ironis. saya menyembunyikan diri, tapi kisahnya justru menemukan jalannya sendiri. Oke. Saya ingin sedikit menguji intelektual Anda. Wah, Izin sebelumnya, mohon izin. Jadi menurut Anda, penjajahan itu cuma soal senjata dan kekuasaan, atau juga soal diamnya orang-orang pintar? agak menampar ya. Silahkan. Penjajahan hampir tidak pernah bertahan lama hanya dengan senjata. Jadi senjata bukan faktor utama. Bukan yang paling berbahaya. Oke. Senjata menaklukkan tubuh,
Tapi diamnya orang-orang pintar menaklukkan nurani. Diam karena takut atau karena nyaman? Seringkali karena nyaman. Mereka tahu ada yang salah, Oke. tapi memilih bahasa yang aman, laporan yang netral, dan kalimat yang tidak mengganggu atasan. Ya. Jadi penjajahan juga hidup dari kecerdasan yang diparkir. Tepat sekali. Sistem tidak mungkin sekejam itu tanpa bantuan orang-orang terdidik yang memilih untuk tidak bertanya terlalu jauh. Agak ironis ya, justru orang pintar yang memperpanjang penderitaan. Ironis dan menyedihkan. Karena ketika akal dipisahkan dari keberanian, kepintaran berubah menjadi alat penindasan yang paling halus. Saya butuh jawaban yang singkat. Penjajahan bukan hanya soal kekuasaan yang memaksa, tapi juga soal kecerdasan yang memilih diam, saat kebenaran sebenarnya sudah jelas di depan mata. Ya. Oke, terakhir. Satu pesan untuk orang-orang hari ini yang hidup nyaman tapi sering menutup mata. Apa yang ingin Max Havelaar sampaikan? Silahkan. Saya tidak ingin menggurui, karena saya sendiri pernah berada di posisi itu. Posisi yang aman, nyaman, dan kelihatannya baik-baik saja. Tepat. Kenyamanan itu halus sekali cara kerjanya. Ia membuat kita percaya bahwa diam adalah pilihan netral. Padahal dampaknya panjang. Sangat panjang. Diam bukan cuma soal tidak bicara, tapi soal membiarkan ketidakadilan berjalan tanpa hambatan. Jadi apa pesannya? Kalau Anda melihat sesuatu yang salah dan memilih diam demi kenyamanan, ketahuilah, Anda sedang ikut menjaga sistem itu tetap hidup. Berat, tapi jujur. Saya belajar terlambat, Ya. tapi lebih baik bersuara dengan resiko daripada hidup tenang sambil menyesal di akhir. Oke. Terima kasih sudah duduk bersama kami malam ini. Sebagai manusia yang pernah memilih kebenaran meskipun sendirian. Saya yang berterima kasih. Tidak banyak ruang seperti ini, di mana kisah lama masih mau didengar dengan jujur. Jujur, perjalanan Anda kelihatannya sangat tidak mudah sekali. Memang tidak mudah, Ya. dan tidak selalu terasa benar di setiap langkahnya. Ada banyak ragu, dan banyak malam tanpa jawaban. Tapi Anda tetap jalan. Karena ada satu hal yang lebih berat daripada kesepian, Ya. yaitu mengetahui kebenaran, tapi memilih berpaling. Kalimat yang dalam. Mungkin karena lahir dari penyesalan yang panjang. Oh ya, satu lagi. Oh, silahkan. Jangan tunggu sampai kebenaran terasa nyaman untuk dibela. Terima kasih sudah berbagi dengan cara yang sangat-sangat manusiawi. Malam ini kita belajar satu hal yang penting. Bahwa sejarah bukan cuma tentang masa lalu, tapi juga tentang pilihan-pilihan manusia di dalamnya. Max Havelaar tidak datang sebagai pahlawan bersenjata, tidak juga sebagai penguasa yang menang, tapi ia hadir sebagai manusia yang melihat ketidakadilan lalu memilih untuk tidak diam. Oke, semoga percakapan ini bukan cuma jadi cerita, tapi juga jadi cermin bahwa di setiap zaman selalu ada pilihan, nyaman tapi diam, atau bersuara meskipun sendiri.
Oke, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Hanya di Polusi Podcast Ilusi.